Wait. Kita orang partisipasi di Madura kan. Kalau sama itu lagi demokrasi muslim. Kita sudah mau supaya apa yang Kalau ada Pak mungkin 40, saya kirim 500. Halo Mai, kita nambahin beras di rumah. Harus sama ngomong kan. Jangan tuh dari kota apa? Anak-anak bakal. Boleh ya Mas? Dia masih dekat. Hari kasih koi emang rumah. Ya Pak ya. Iya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Teguh Angguh di sini. Dokmong akan live kembali di akun Dakomang Indramayu. Baik, sambil menunggu yang lainnya, kita bincang-bincang dulu. Ada Kang Hamzah, ada Kang Herman ya. Baik, semoga pada kesempatan malam ini Dokmongnya mampu memberikan inspirasi bagi Anda semua. Baik, tema kita adalah Karwek ya. Raja Karwek, Aja Karpe Dewek. Ya, tema yang sangat populer ya di kalangan masyarakat Indramayu. Ini sering disebut sebagai apa ya, dalam idiom keseharian itu karwek lah, kirema karwek. Nah, jadi gitu ya. Jadi sangat dikenal, sangat familiar. Karwek itu ya sebutan bagi orang yang apa gitu ya, maunya sendiri gitu ya. Baik, kita akan bahas nanti. Sana tuh. ya saya okupasi ini. Oh, langsung aja baik dari jalan baik. Iya, masalahnya di sana. Mana? Di sana, kursi ya. Oh, saya dari jalan baik orang. Dia Di baik. dia berjalan lah. Di jalan baik. Dia bari ngobrol, dikit, makan-makan. Panganan pirang-pirang untuk kemarin. Ini makanannya mantap sekali. Ini martabak sing bempek. depan apa? Di sana, sing enak nih di. Enggak ada Sing manis mah depan apa? Oh, sing enak. Jare pati ini. Oh, kita mending arep kana. Oh, sing pengen belok kan? Dia. Jadi kena kue. Iya. Kena Gue istri saya itu di situ. Bila apa? 23. Telur. Manis. Manis. Kemarin pengen diet. Stop. Wah, Oh, langsung kita keliling. Oke. Kok kita keliling nanti. Insya Allah. Yang kok bukan Senin. Bukan libur. Hah? Bukan libur. Bang mau. Baik barang sekolah. iya. Mereka kapal sekolah buka kan sisa guru-guru kan. Oh ya apa-apa gampang. Kadang kita kelilingnya mendi-mendi gitu.
Kan yang kita kok sekolah belum anak kira kamu selatan hari ini. Mantap. Pempek Han. Buat yang deket mampir aja di pempek Han Patrol. Patrol itu arah Hargelis ya. Deket Mixu ya. Mixu dia samping toko bolu. Pempek ini original dari Palembang. Asli ya. Asli. Pakainya Orangnya ebi. Kalau ikan mah pesen. pakai apa? Indian, kalau- Ebi. Iya, ebi nih. Kalau kan ada yang ngomongnya pengen ikan gitu, dia pesen kan. Oh iya, kalau Kayak pasti itu waktu itu pesen satu berapa porsi ya waktu itu. Buru-burunya dia ini se ruangan dia. Hebat. Iya. Ya banyak Pak. 10 lebih kemarin, 10 berapa ya lebih. Pas beneran ikannya lagi ada dan ngiring. Harganya beda kan ya? Kalau ikan mah 18. ada hadiahnya. Hah? Ada hadiahnya. Iya, di dalamnya ada dia. Nenek. Nah, ya sah, bukan mobil. Coba lagi. Hei, murid lah. Oh, bukan mobil lah. Kuku. Iya, kuku itu dah. Wah, alamat beli hadiah. Enggak. Hah? Alamat beli hadiah kok. 185. Apa taruh? Ih, Tulisannya hitamnya. ambil tulisannya itu. Nggak terlalu nampak sih. Dalam Nggak terlalu nampak. timbul. Yang ada 185 apa taruh? Berarti nggak terlalu nampak, coba lihat. Oke. Ada yang hitam tulisannya. Coba lagi. Enggak ada yang itu. Iya, nggak terlalu nampak tulisannya. Tuh, Nah, coba lagi. enggak Tulisannya tuh merayang tuh. Tulisannya. Mana? Jadi beli WA. Saya lagi belum isi kuota. Aduh, ada kayaknya bisa gratisan. pedas ya Pak ya? Pedas rasanya. Sambelnya. Mantep. Iya. Pakainya cabai rawit. Cabai rawit. Oh. Dan berapa ya? Kita kamu mau telurnya juga. Tapi segar. Tapi masih kuat ya. Kalau saya udah nggak kuat. Masih mending. Daripada cabai garing. Cabai garing mah panas. Garap cabai garing, cabai rawit bisa orang kuat kita. Terus beli makannya. Dia mangan biasa baik sing lakat cabai nih. Tapi pengen kan? Hah? Pengen tapi. Ya pengen tapi ben mandi. Arane juga masalah perutnya. Kita maning rumah, apa ngelir, apa goreng tok. Tahu apa? Ceplok, iris-iris, pakai kecap, sepotong be. Mantap. Keringat mantap ya. Iya. Tapi kita harus yang artis ya. Ai. Iya. Ini Ya, balik dikit. tuku ini. Jangan gua mau. Berduru sih. Hah? Itulah. Kan sekali minumnya terus. Dia orang kelingan ya. Terus para artis. Biasanya doyan. Orang Seorang Iya. doyan artis.
minum hangat terus. Loyok apa? Iya, jagalah. Iya, Obatan kudu minum yang hangat-hangat terus bagus. ya menjaga daripada Obati. Keluarin duit 10.000. Pak Guru sih kemana ini Pak Guru? Kita udah jam 8 berapa lewat berapa ini? 19. 19. Iya. Kalau makan coba, Eh? baru salam. Bang Darussalam. Enggak bawa anaknya ke sini gitu. Anti noise-nya enggak itu sih. Mulai aja ya. Udah mudah aja. Mulai. Iya. Mulai kan, mulai. Sambil jalan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dokmong. Anak yel-yel. Iya. Ulangi lah. Salam dokmong. Salam. Baik, sahabat dokmong semuanya. Ya, pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan mulai saja. Dodok karo ngomongnya, cuman yang ngomong nanti Kang Hamzah duluan ya, jadi mengambil tema yuk aja karwek ya, apa sih karwek itu nanti akan dijelaskan. Baik, namun kita mulai dulu dengan doa. Alhamdulillah innamaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah ya, pada kesempatan malam ini kita kembali tayang live dokmong di akun Facebook Dakomang Indramayu. Insya Allah kita akan konsisten ya, akan jalan terus, akan tetap mengudara ya, live secara langsung, karena upaya sekecil apapun akan berarti bagi seperti dakwah ya, seperti inspirasi buat teman-teman yang lain. Baik, sebelumnya kita tunjukkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada akhirnya Kang Hamzah, mangga disampaikan pemantiknya ya, tentang ajak karwek itu apa sih, mangga waktu dan tempat diserahkan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadani hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni ilma. Sahabat-sahabat, rekan-rekan dan teman-teman yang berbahagia dimanapun berada, insya Allah saya kebagian hari ini
untuk mengisi dokmong. Biasanya jadi audiens, sekarang jadi mengisi pemateri. Insya Allah saya akan memberikan sedikit dari banyaknya ilmu lautan di sana. Mungkin ya tidak seberapa ilmu saya lah dibandingkan. Waalaikumsalam. Wah, mantap. Mantap nih, banget, bangga. Oh, mantap. Kapan mau? Ada yang halangi. Sebelah-sebelasan. Bangga. Kemarin Silakan disantap dulu. Ya, dari sekian banyak ilmu ya tidak seberapa ya, saya mungkin mau berbagi saja ilmu yang saya pahami, yang saya ketahui, yang saya pelajari. Dari judul yang akan saya bawakan ini yaitu Yuk Ajak Karwek. Apa sih sebabnya ajak karwek tuh? Karwek itu bahasa Jawa ya. Karep dewek maksudnya. Karep dewek tuh kalau bahasa Indonesianya yaitu aja semau-maunya sendiri, aja seenaknya budal dewek, apa ya, sewenang-wenang bisa, apa ya, kalau lebih enak sekendak hati lah. Di sini kalau bahasa sekendak hati berarti itu apa ya, perilaku ya, kepada perilaku. Perilaku siapa? Manusia. Bukan perilaku hewan, bukan perilaku hal yang gaib yang akan kita bahas ini. Perilaku manusia, jadi kesekendak hati atau karwek itu. Jadi kalau manusia itu akan ada hisabnya ya, perilaku itu. Ada wilayah yang bisa kita kuasai, itu yang akan dihisab. Ada wilayah yang tidak bisa kita kuasai, itu yang tidak akan kita dihisab. Itu namanya perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu ya berkaitan tadi, makanya Yuk Ajak Karwek. Nah itu ajak karwek itu berarti menuju kepada perilaku manusia yang dituju itu, bukan pribadinya, bukan fisiknya ya, bukan bukan fisiklinya. Kalau physically misalkan yang tadinya dari lahir itu misalkan maaf udah pesek misalkan, terus pengen dibuat mancung, nah itu baru diberi hukum dihukumi bahwa sah tidak ya, ditaklif hukum sah tidak. Nah, itu baru di situ. Makanya ajak karwek itu, ajak karep dewek kalau masalah fisikly ya. Nah, kalau ini berkaitan dengan sifat, perilaku. Kita baik buruk itu kan sandarannya bukan akal pikiran kita ya, bukan sekehendak kita, hati kita bahwa saya baik, pokoknya kata saya baik, kata saya buruk. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah itu kan karwek itu kayak gitu. Seperti hanya memutuskan suatu perkara apapun ya, baik perkara dalam hal individual, dalam hal komunal, keluarga, masyarakat, apalagi negara gitu ya. Kan tidak boleh karwek tidak boleh. Dalam hal perilaku itu tidak boleh. Nah, perilaku itu kan ada perilaku individu, perilaku komunal ya, perilaku ya masyarakat,
apalagi ke negara gitu. Itu perilaku. Nah, di sini kalau melihat dalam firman Allah itu baik dan buruk itu yang Allah sebutkan di dalam Quran ya. Karena pedoman satu-satunya mukjizat yang sekarang masih kita lihat, masih kita bisa baca itu hanya Al-Quran ya, tidak ada yang lain. Karena Al-Quran itu tidak ada yang sanggup menyamainya, membuatnya, tidak ada yang sanggup. Sampai detik ini pun, sampai hari kiamat nanti. Nah, kenapa kita harus bersandar kepada Al-Quran baik buruk itu? Nah, inilah menurut di dalam surat Al-Anfal ayat 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarid dawabi indallahi summul bukmul ladina la yaqilun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk. Nah, ini makhluk ya. Berarti kalau makhluk itu yang diciptakan oleh Allah, itu berarti makhluk. Kalau yang menciptakan berarti Khalik. Ya Allah itu. Yang bergerak, makhluk yang bergerak ya. Nah, ini makhluk yang bergerak itu kan makhluk berbagai macam. Semuanya yang bergerak. Kalau batu bergerak tidak kan? Kalau misalkan motor itu bergeraknya kita gerakin ya, beda kan? Ini makhluk yang bergerak di atas bumi. Nah, ada nggak yang di bawah bumi? Ada, ya. Makhluk ciptaan Allah itu ada, yang di bawah bumi itu ada. Jangan salah. Ya, semuanya ciptaan Allah disebut makhluk kan? Baik itu gas, bumi, gas, nikel, apa segala macam gitu kan. Itu kan makhluk juga. Nah, dalam pandangan Allah ialah tadi apa? Seburuk-buruk makhluk yang bergerak di atas bumi. Jadi ini berkaitan yang di atas bumi ya. Allah memberikan kepada kita suatu gambaran bahwa inilah seburuk-buruk makhluk itu yang di atas bumi itu dalam pandangan Allah ya, bukan pandangan mata manusia, bukan pandangan saya, bukan pandangan rekan-rekan, teman-teman, bukan pandangan siapapun yang berilmu atau yang siapapun ya. Dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu. Nah, dalam firman Allah ini tuli dan bisu ini artinya tidak mau mendengar dan tidak mau mengatakan kebenaran. Nah, ini kan kalau tuli itu kan biasanya terkesan pada telinga ya. Telinga. Kalau telinga itu yang kita ketahui itu kan kanan kiri ini padahal semua sama ya, nggak ada yang berbeda. Madepnya telinga itu madepnya ke depan ya, nggak ada yang berbeda ke belakang madepnya itu atau ke samping, nggak ada. Jadi bentuknya sama ya, ya telinga lah kayak gini. Nah, bila mana kita mempunyai telinga terus kita tidak mendengar apapun, itu namanya tuli ya. Suara apapun, suara dari motor, suara apapun, itu namanya tuli. Nah, tapi ada orang yang punya telinga ya tadi tidak mendengar, ya itu namanya tuli tadi ya. Dan bisu itu terkesan kepada mulut ya, mulut ya. Mulut ini kan terkategori ada bibir, ada gigi, lidah. Nah, ini kalau kita bicara itu kan bergerak semua, ini bibir, gigi, lidah, ini bergerak semua. Tidak mungkin ya kita mengucapkan ini seperti A, terus kita mulutnya tutup. Nah, itu kan nggak ada suara, nggak akan keluar itu.
Suara apa yang dikeluarkan itu? Nggak ada itu. Kalau misalkan kata Mas Herman, Kang Herman, sebutkan ini huruf A, kita nah itu apa yang mau dikeluarkan? Nggak jelas kan? Itu kan. Nah, makanya itu disebut bisu. Bisu itu tidak bisa berbicara dengan benar, dengan baik. Nah itu dalam hal ini tidak mau mengatakan kebenaran bisunya itu, karena dikasih suatu hal duniawi, baik itu proyek, baik itu hal-hal yang tambang atau apa segala macam gitu kan, akhirnya bisu dalam hal kebenaran gitu. Sampai-sampai ada yang peduli terhadap lingkungan disebut Wahabi lingkungan. Ini kan bahaya. Bagaimana orang yang punya respek agar alam semesta ini dirawat, dijaga, dilestarikan dengan baik, kok malah disebut Wahabi lingkungan gitu. Bahkan yang merusak bukan disebut perusak, akhirnya sedang memperbaiki disebutnya. Ini kan bahaya. Nah ini banyak orang yang tidak mau mengatakan kebenaran hal tersebut gitu. Bahkan yang sekarang ini orang yang mengatakan kebenaran dianggapnya ya tadi segala macam diponisnya. Nah jadi tadi yang disebutkan oleh Allah itu seburuk-buruk makhluk itu yaitu mereka yang tuli dan bisu. Nah inilah jadi aja karwek gitu. Jadi misalkan namun anak kebenaran jare Gusti Allah kayak kenen harus begini, harus begitu, ya aja semaunya sendiri. Itu orang-orang yang tidak mengerti. Nah itu salah satunya Allah yang memberikan pengetahuan kepada kita ya. Saya di sini bukan banyak ilmu, tapi hanya untuk memberikan tadi seperti yang Allah katakan tadi, firman itu mengatakan kebenaran. Sekarang ini kan orang jarang ya kalau mengatakan kebenaran dalam hal yang privasi gitu. Itu jarang ya. Atau hal umum. Tapi banyak orang yang curhat, yang di belakang mereka itu dia mengatakan aib orang itu kok berani gitu, tapi mengatakan kebenaran tidak berani, kan heran ya, heran sekali gitu. Di sini perlu kita ketahui bersama ya, kita sebagai umat yang terbaik, umat Islam ini sudah jauh ya dari tuntunan, karena kita kan lihat sendiri ya, dunia global ya, politik global, kita yang membela saudara kita pun dianggapnya Allah kok peduli lah, jauh-jauh peduli, bela-bela. Lihat aja saudara kita di sini, di yang sekitar kita, terkesannya menyempitkan gitu ya, menyempitkan perintah Allah tadi, ya karwek tadi ya. Seakan-akan perintah itu hanya untuk yang hal-hal yang terkecil dulu gitu. Memang ada perintah yang seperti wa ahlikum naro, jagalah diri kita ya. Ini kan ahlikum banyak tafsirannya, mungkin yang lain juga paham. Diri kita sendiri, ibda binafsi, kadang ada yang udahlah jaga diri kita sendiri aja dulu, jangan dulu orang lain.
ngapain pedulin orang lain, kadang ada seperti itu. Nah ini yang perlu kita belajar bersama gitu ya, PR bersama. Mengapa sih sekarang ini orang muslim ini tidak saling peduli gitu ya terhadap ya sesama saudaranya. Bahkan kalaupun peduli itu ada hal-hal kepentingan yang mendesak biasanya baru peduli. biasanya pinjam dulu 100 itu baru peduli. Kadang begitu kalau ada kepentingan yang mendesak. Tapi kalau hal-hal yang seperti halnya banyak yang tidak taat gitu, tidak patuh kepada Allah, ya memang ya saya pribadi pun agak kesulitan melihatnya. Karena kalau dakwah fardiyah itu tidak akan bisa merubah apapun, memang betul. Fardiyah sendiri-sendiri susah. Yang kita hadapi itu kan sistem ya. Kita mencegah sesuatu sendirian, hal kemungkaran sendirian, nggak akan bisa. Betul, nggak akan bisa. Apalagi komunal ya, nggak akan bisa. Inilah sistem ini yang memberikan peluang umat Islam untuk berbuat maksiat, dosa itu ini. Akhirnya umat Islam ini karwek semua, dewek semua. Ekonomi karwek, gimana saya aja, mau pakai riba mau enggak, apa peduli kamu katanya kan. Saya mau buka aurat apa enggak, emang kamu siapa kan gitu kadang. Begitu sekarang itu situasinya umat Islam. Ya perlu kita renungkan bersama lah. Apa kita ini sudah pantas menjadi umat terbaik yang disebutkan oleh Allah? Sedangkan untuk mengarah ke sana kita tidak berupaya sungguh-sungguh. Nah ini diperingatkan oleh Allah, Masya Allah. Dan bahwasanya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah ini kan jalan-jalan yang lain itu berbagai macam ini. Kalau yang terbaik itu kan berarti Islam, nggak ada jalan lain. Yeah. Kalau yang sekarang kita lihat ini kan umat Islam malah mengikuti jalan selain Islam gitu. Ikuti jalan demokrasi, ikuti jalan kapitalisme. Ya bagaimana? Sedangkan Allah sendiri sudah menyodorkan ini, tapi kok ini loh air minum yang bening, yang enak, yang higienis, halal, kok milihnya kecomberan gitu kalau kata ini ya. Gimana mikirnya? Udah jelas Allah sangat jelas, udah jelas banget, gak ada yang disembunyikan, gak ada yang ditutup-tutupi. Allah sudah memberikan petunjuk. Ini loh, untuk sistem ekonomi itu yang bagusnya ini, pakainya jangan pakai riba. Ini loh, untuk pendidikan ini, pendidikan yang bagaimana. Ini loh, untuk pergaulannya, pergaulan Islam itu seperti ini. Ini loh, untuk hubungan luar negerinya seperti ini. Ini loh, untuk distribusinya, pengelola alamnya seperti ini loh, menurut Islam. Udah jelas banget. Ini semuanya sendiri sekarang itu, karwek semua, semuanya karwek. Bagaimana Allah nggak murka kalau kayak gini? Sampai-sampai orang kemarin bilang, mana Sunni yang menolong
Palestina. Kok Syiah katanya yang menolong? Bahkan ada yang mengkafir-kafirkan gitu kan. Yang menolong, ya apakah ini pertolongan Allah atau bukan? Yang terpenting kan kita lihat bahwa Palestina itu memang sedang dijajah dan penjajah itu wajib diusir kan? Iya kan? Dan nyatanya negara-negara Muslim, negara-negara Timur Tengah yang dekat Palestina itu tidak ada satu peluru pun diarahkan kepada tentara IDF, tentara Israel itu. Kayak Mesir, Saudi, Irak, Turki. Bahkan rudal pun tidak pernah mereka luncurkan ke sana untuk gempur Israel itu. Arab segitu banyak rudalnya. Buat apa mereka punya rudal? Buat apa tuh? Yang jelas-jelas itu berpahala kalau kita mengusir penjajah itu. Berpahala. Yang kita cari itu kan pahala untuk nanti bekal di akhirat. Tidak ada yang lain. Karena kehidupan ini kan hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan mereka tetangga negara saja yang menderita seperti Palestina tidak mau untuk mengusir penjajah. Ya kalau untuk masyarakat seperti saya sendiri pribadi, bagaimana mau menolong? Makanya sekarang ini entah lewat tangan siapa, mungkin tangannya Syiah ya, tangannya Iran, negara Iran, Allah gerakan itu. Karena satu makhluk di dunia dimanapun itu ada ikut ada, pasti Allah sudah menentukan siapa yang akan menggerakkan itu. Nah, tadi kan ada wilayah yang kita kuasai, ada wilayah yang tidak kita kuasai kan. Nah, yang menggerakkan untuk mengrudal Israel, walaupun katakanlah itu isunya isu pribadi, isu nasionalisme, katakanlah ya seperti itu ya modusnya gitu. Tapi kita sebagai umat Muslim ada keuntungan di sana, iya kan? Yang tadinya kita tidak bisa berbuat apapun, ya sebagai individual bagaimana mau berbuat untuk menolong mereka? Kemarin aja yang jalan kaki berbondong-bondong ribuan sampai depan pintu Rafah tidak diizinkan masuk. Gila kan itu? Jahat biadabnya itu rejim Mesir itu, Al-Sisi. Jahat banget. Bagaimana coba orang yang bukan muslim pun ingin berbuat kebaikan? Ini kok orang yang ingin berbuat kebaikan? Yaitu contoh Karwek. Itu. Padahal Al-Sisi ngomongnya dia muslim. Entah sholat atau tidak, saya tidak pernah melihatnya soalnya. Itulah. Dan bagaimana gitu? Padahal satu gerbang itu, padahal tinggal buka aja itu gerbang itu kan apa susahnya gitu. Sampai ada tentara dari Mesir pun bercurhat. Saya ini terpaksa katanya. Masya Allah. Terpaksa diperintahkan. Sampai menangis itu tentara Mesirnya. Karena nurani itu yang bicara. Masya Allah. Jangan begitulah, jangan karwek lah. Karwek dewek mau-maunya sendiri. Wahai rejim Mesir, biadab Anda ini. Orang mau berbuat baik kok ditolak.
yang jelas-jelas itu perbuatan kebaikan. Jadi harus bagaimana? Tidak berbuat kasar loh, tidak berbuat anarkis loh. Mereka itu datang baik-baik. Wahai rejim Mesir, mereka itu tidak membawa senjata, tidak membawa nuklir. Kok Anda tolak, kok Anda tutup itu, tidak dibuka itu pintu Rafah itu? Kan kebangetan ini, jahat banget, biadab ini. Ya, begitulah kalau Karwek ya. Semuanya, mereka itu semau-maunya sendiri, Karwek. Nah, mungkin kita akan lebih bahas lebih lanjut ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi uraian yang cukup singkat padat berisi ya tentang Karwek ya, Karpe Dewek. Jadi tadi ayatnya dijelaskan, kemudian contoh-contohnya ya seperti apa ya, dan kekiniannya juga disampaikan. Jadi itulah sepatutnya seperti itu ya. Ada ayatnya dijelaskan, kemudian fakta kekiniannya seperti apa. Jadi itu sehingga memperjelas, memperluas gambaran kita ya, bahwasanya Al-Quran itu tetap up to date gitu ya, dan bisa menjawab apa yang terjadi problem manusia kapanpun gitu ya. Ya baik, untuk lebih mendalam lagi silakan kepada teman-teman ya di sini, silakan untuk sharing, bahwasanya mungkin bisa memperjelas dari awal gitu ya. Penciptaan manusia itu diciptakan dengan makhluk-makhluk lainnya itu apa gitu ya. Kalau makhluk yang selain manusia itu tidak dihisab, kalau manusia berbuat dihisab. Kemudian apa dijelaskan, kemudian hukum perbuatan itu apa gitu ya. Manusia itu mana-mana yang dihisab, mana yang tidak gitu ya. Silakan, mungkin akan memperluas wawasan dari materi Basamja tadi, Alhamdulillah tadi ya. Silakan. Menambahkan, menambahkan. Nih, Teman. Mas. Kalau gua lebih dari tadi. Mas makan. Udah. Mas. Ayo makan, kalau pas makan. Ayo, Pak. Ya, alumni pesantren dari Kang siapa? Boleh. Ayolah Mas Herman. Mas. Ya, kita ngomong baik ya, Bang. Ya, ngomong baik. Pegel jangan ngomong baik, kusel ngajar. Lagi rapat, baik. Ya, Ini rapat. ya usah. Kita kurang dakwah, bukan memperdalam dah. Ya. Jadi kita perluas dulu ya, pendalaman dulu. Ngopi. Bahwa manusia dan seisinya Allah ciptakan gitu ya. Dan semuanya Sambil ngopi. diciptakan itu tidak sia-sia ya. Ayo itu. Ya, jadi apa itu anak apa Allah, jadi apakah Allah menciptakan kamu itu dengan sia-sia? Tidak, ya, tentunya kan Allah ciptakan itu nanti akan dihisab gitu ya, bukan semau-maunya terkait dengan Karwek. Jadi kalau manusia-sia ya urip secara PDW ya, tapi ini manusia dan alam sekitarnya tidak sia-sia diciptakan, itu ya ada manfaatnya, ada maksudnya gitu ya. Dan maksud manusia diciptakan tadi, Pemahulakul jinna wal insa illa liya'budun ya, bahwa sebenarnya manusia dan jin itu diciptakan untuk menyembah kepada Allah dan makhluk. Kemudian dalam perbuatan ya, ada wilayah tadi yang dikuasai kita, ada wilayah yang tidak kita kuasai. Yang tidak kita kuasai ya itu sunatullah ya, kita menua, rambut kita menjadi putih ya, kemudian kita lahir berwarna coklat ya, kulit coklat bukan bule gitu ya, itu sudah ketentuan ya, di luar kemampuan ya. Jadi ya kita terima aja, pasrah gitu ya.
Kemudian ada wilayah yang kita kuasai, yaitu bahwasanya disitulah yang kita kuasai itu akan ditanya, akan dihisab, akan disoal. Nah, jadi terkait dengan karwet itu adalah bagaimana perbuatan manusia itu sendiri gitu ya, yang bisa mampu dikuasai, seperti kita berbuat A gitu ya, yang dilarang, kemudian kita mampu menghindarinya dengan kemampuan bukan berpikir, karena kita mempunyai maklumat sabikoh tentang perbuatan itu, bahwa sebenarnya perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang ya, maka kita menghindarinya gitu ya. Atau ketika kita diperintahkan untuk perbuatan yang baik, kita melakukannya, maka kita melakukannya itu adalah suatu perintah gitu. Nah, dan setiap itu yang kita kuasai, mampu kita kuasai, kita mampu lakukan, itu adalah akan disoal gitu, akan dihisab baik buruknya gitu ya. Jadi itu kemudian bisa dikembangkan tadi kayak Mesir ya, kemudian ya sampai jauh ke sana gitu ya. Kemudian penguasa Muslim yang berdiam diri, ya semuanya akan disoal gitu ya, karena dia sebenarnya mampu gitu ya, mampu, sangat mampu, karena tinggal itu aja gitu ya, dia taat kepada Allah, bukan taat kepada Tam atau kepada siapa ya. Mesir itu takut sama Israel sebenarnya, Israel takut sama Amerika gitu ya. Jadi mereka itu ya orang-orang kufur gitu ya. Kenapa kita orang Muslim mau khidmat sama orang kafir gitu ya? Padahal tahu kan nggak boleh, kita tidak boleh menjadikan bitonah ya, teman dekat mereka gitu ya. Tapi ya itu tadi aku lihat ya, karena pertimbangan kita itu di dunia gitu ya, mungkin ya ajas manfaat gitu ya, ajas ya mungkin takut dikucilkan di dunia gitu ya, padahal harusnya lebih takut dikucilkan di akhirat nanti gitu ya, karena di dunia cuma sebentar gitu ya. Harusnya berpikirnya begitu ya, kita di dunia cuma sebentar, biarlah kita dimusuhi gitu, kita konsisten gitu, kita di hukum ya di dunia, tapi di akhirat kita akan mendapatkan kebalasan yang sangat baik, sangat ya mulia gitu ya, kalau kita bertahan walaupun di dunia ini pahit gitu ya, melakukan satu seperti yang dilakukan oleh Mesir, walaupun ya karena sentimen karena alasannya sih program nuklir yang dikembangkan oleh Iran itu sudah hampir ya 60% berhasil ya, sudah mendekati, dan akan menjadi ketakutan, menjadi mereka itu seperti Amerika dan Israel itu, yang apalagi yang tetangga dekat gitu ya, ketakutan gitu, karena efek daripada nuklir itu ya bisa menjangkau luas ke wilayah sekitarnya gitu ya. Tetapi itu barangkali hanya isu yang dibuatlah ya. Sementara sebenarnya tadi permusuhan itu antara orang kafir dan orang Islam itu ya sangat bersangatan gitu ya. Apalagi di dalam Al-Quran Yahudi itu ya digambarkan begitu jelas ya, bahwa mereka itu orang-orang yang ngeyel gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu ngeyel kayak seperti itu ya, seperti nanya sapi betina aja warnanya kayak apa gitu ya, bikin susah, bikin repot gitu ya. Kemudian di dalam, walaupun mereka dianggap bangsa yang mulia atau diberikan IQ yang tinggi atau bangsa yang cerdas, pilihan, iya bangsa pilihan ya, klaim mereka kan seperti itu ya. Tapi ada kuliah bahwasanya
mereka itulah sesungguhnya yang karwek gitu ya. Ketika diajak kepada Islam, kepada syariat yang benar, mereka menolak gitu ya. Mereka kekeh kepada agamanya gitu ya. Padahal Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang memberi penjelasan kepada umat manusia seluruhnya untuk kembali kepada Islam gitu ya. Meluruskan ya semua agama-agama terdahulu itu ya, ibaratnya udah apa, udahlah ada luarsa gitu ya. Ini ada agama yang Allah sempurnakan dan semua harus kembali, karena agama samawi dari awal sampai akhir itu ya Islam semua yang selama disampaikan oleh nabi-nabi ya. Tetapi tidak mau mengambil ya apa ibrah atau tidak mau mengambil seruan Nabi ya, bahwasanya Islam itu agama yang telah sempurnakan untuk manusia semuanya gitu ya. Seharusnya bersegera mengambilnya gitu ya. Ya itu tadi karena karwek nggak mau ya, nggak mau diseru kepada Islam, ke pada agama mereka masing-masing, padahal sudah sampaikan inna dina inda Allahil Islam, sebenarnya agama di sisi Allah itu adalah Islam gitu ya. Padahal yang merintahkan untuk berperang itu kan Allah. Iya. Kenapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah? Ya justru itu ya, mungkin karena kalau Iran alasannya menyerang karena diserang. Kalau saya pribadi memang nggak ada fasilitas senjata, iya kan? Ya, kapasitasnya bukan soal pribadi, itu mah negara yang punya legalitas menyerang. Nah silakan, mudah-mudahan ada yang kepantik, mangga Mas Herman, ayo muruf gitu nih. Anu mah tampilannya mah Kang Haji ini. Ayo gak Kang Haji ya. Kang Asep. Asep Medan. Ayo. Paling foto yang ganteng. Ya, Bang Ustaz. Ustaz Asep Medan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya udah jelas ya tadi ya, memaparan sama Mas Hamzah sampai ke konstelasi politik luar negeri juga sudah disinggung tadi. Bagaimana kemudian karena ini dikaitkan dengan cueknya, dengan diamnya, dengan abainya penguasa-penguasa negeri Muslim yang mereka mengklaim diri sebagai Muslim, tetapi justru jauh dari Islam itu sendiri gitu kan ya. Padahal banyak tadi ayat yang dibacakan oleh Mas Hamzah, inna haja siratul mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u ya wa tattabi'u subula, jangan kalian ikuti jalan yang lain. Dan pada faktanya karena memang manusia itu zuluman jahula ya kan. Dalam suratul Ahzab juga dijelaskan bahwasanya gunung-gunung dan langit menolak menerima amanah syariat Allah itu dan diterima oleh manusia. Kata Allah, manusia itu jahuluman jahula ya? Manusia itu bodoh, kata Allah itu kata Allah. Artinya apa? Karena memang manusia itu dalam jiwa manusia itu memang ada dua sisi gitu. Beda halnya dengan malaikat gitu. Kalau malaikat itu kan pure, dia itu takwa gitu. Karena tidak dibarengi dengan nafsu. Makanya kenapa manusia itu disebut jaluman jahula kata Allah, karena memang di diri manusia termasuk kita ini diiringi dengan nafsu, berikut juga takwa. Di saat takwa itu mendominasi, di saat itu pula lah keimanan kita tambah ada di atas naik gitu ya. Di saat nafsu yang kita turunkan berarti ya iman kita itu sedang di bawah atau bahkan sedang keluar, kata beberapa ulama. Baik, keterkaitan dengan Karb itu tadi, bagaimana kemudian acuhnya abainya kita termasuk kita terhadap dalam lingkup pribadi, misalnya dalam lingkup syariat Allah ya, ini termasuk di ruang lingkup kita juga sama.
bagaimana secara pribadi kita enggan untuk diatur dengan aturan Allah, itu termasuk karwek kan, karep dewek pengen dewek baik kononnya, Bebas ya. pujari dewek baik lah artinya kan. Jadi nggak mau diatur, sedangkan kan tadi yang diutarakan bagaimana Allah menegaskan tidak menciptakan manusia itu dan jin berikut jin itu kecuali itu beribadah gitu kan. Tapi manusia ini ya ini memang tempatnya kita dicoba di dunia ini dengan tempat salah, tempat lupa. Apakah kemudian dengan kita melakukan kesalahan, melakukan karep dewek gitu ya, mencari dewek baik misalnya, apakah kemudian ada yang mengingatkan, menasihati, apakah kita akan kembali kepada jalan Allah atau tidak gitu. Cuman kalau orang yang berpikir, orang yang Allah kasih hidayah, insya Allah orang yang tadinya karwek, di saat dia tersentuh oleh hidayah, dia akan berusaha semampu mungkin untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke syariat Allah gitu. Adapun kemudian dalam tatanan lingkungan masyarakat yang lebih luas ya tadi kan, dari pertama kan dalam lingkungan diri sendiri, bagaimana ketatan kita kepada syariat Allah itu sadar tidak sadar, kadang kita sering abai, tidak sadar kita melakukan hal-hal yang memang sebenarnya itu dilarang oleh Allah gitu. Itu dalam lingkup pribadi, hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kemudian dalam lingkungan lebih luas, termasuk dalam kelompok masyarakat, bahkan sampai negara, bahkan sampai hubungan internasional gitu ya. Ya tingkat karwengnya itu lebih efeknya lebih besar gitu. Seperti tadi. Kalau pribadi manusia meninggalkan syariat atau melanggar syariat yang Allah tetapkan, mungkin efeknya itu nggak sedahsyat bagaimana negara abai terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya. Jadi daya rusaknya itu beda juga gitu. Kalau kerusakan pribadi itu mungkin lebih kepada kerusakan moralnya, akhlaknya gitu kan. Cuma kalau udah masuk ke lingkungan yang lebih luas masyarakat, lebih hebat lagi pengaruhnya, lebih hebat lagi tingkat akibat kerusakan dari karwek itu. Kalau dalam skup negara, apalagi tadi itu disinggung bagaimana kemudian dalam perpolitikan internasional ya kan, bagaimana kemudian negeri-negeri muslim abai, cuek. Terus terang, saya itu sebelum ini cerita ya, sebelum tadi Pak Teguh ke rumah itu, saya cerita sama istri itu habis sholat isya, lihat istri nunjukin video-video yang terbaru itu kan, Iran nyerang atas dasar motivasinya mungkin untuk menjaga wajahnya atau menjaga harga dirinya, marwahnya sebagai satu negara, makanya dia nyerang, bukan karena untuk membela Palestina, kata istri saya gitu. Cuma saya jelasin, ya segitu juga masih penting, kata saya itu, masih lumayan lah, kita harus fair lah gitu. Bayangin Mesir, Rafah ya, tadi yang disinggung oleh Mas Hamzah, Rafah itu kan mutlak punya Mesir sebenarnya. Itu hak kedaulatan Mesir. Kalau kita berbicara hak kedaulatan, itu hak kedaulatan Mesir. Dan mau buka tutupnya itu juga terserah Mesir. Nah, kemudian yang jadi masalahnya itu kenapa penguasa di Mesir itu jadi karep dewek, ya tidak peka, bahkan terkesan, mohon maaf gitu ya kalau kita berlebihan, terkesan justru mereka itu pro-nya ya ke sana gitu ya, ke Israel ya gitu ya. Iya, kita berprasangka seperti itu. Bagaimana mungkin kalau memang dia menganggap saudara-saudara di Palestina itu adalah saudaranya, bagaimana mungkin dia nggak tersentuh hatinya gitu. Sekarang gini, dia nggak bisa bantu karena takut dengan Amerika, taruhlah dia takut, hakikatnya dia takut sama Amerika lah, karena memang siapapun di belakang Israel ini adalah hakikatnya kan Amerika. Jadi Mesir, Jordan, Turki dan negara-negara sekitar itu takut, pada akhirnya mereka takut pada Amerika. Jadi kenapa mereka tidak bisa membantu? Ya memang mereka takut secara ancaman politik, ya secara politik luar negerinya juga mereka khawatir untuk dikucilkan atau mungkin sampai diembargo, maka mereka takut untuk membantu saudaranya. Cuma kan dasar ini kan tidak jadi alasan kalau kita pegangannya adalah syariat Allah. Karena tadi seperti disinggung oleh Ustaz Teguh, lebih baik kita dikucilkan di dunia daripada nanti di akhirat tidak ada tempat naungan lagi selain naungan Allah. Kurang lebih seperti itulah analoginya. Jadi
itu sangat disayangkan. Bahkan dari luar negeri sekalipun ya tadi berbondong-bondong ingin masuk ke rapat tapi tidak dibuka oleh pemerintah Mesir. Sampai-sampai mohon maaf ya, orang di luar Islam ya, saudara-saudara kita yang bukan Islam sendiri masih punya empati gitu. Kalau kita mau tarik benang merahnya, apa urusan dia? Satu akidah tidak, cuman dari yang ditarik dari mereka itu adalah sisi kemanusiaan. Mereka yang masih menganggap orang-orang Palestina adalah manusia, mereka tergerak hatinya untuk bergerak sampai ke perbatasan Gaza kan waktu itu yang kapal di deportasi. Kenapa gitu? Sedangkan umat Islamnya karep dewek gitu, umat Islamnya pujari dewek baik, jadi nggak ada niat untuk menolong. Kalau seandainya Mesir, Jordan, Turki dan negara-negara Arab takut terhadap Amerika, ya udah nggak bisa bantu ya, minimal buka perbatasan agar para mujahidin bisa masuk ke Gaza gitu ya. Ini ada yang menarik ya, saya pernah dengar salah satu ustadz gitu ya berbicara bagaimana kemudian konteks perang di Palestina dan di Afghanistan itu berbeda. Kalau konteksnya perang di Afghanistan seperti kejadian Amerika dan sekutu menyerang Afghanistan, itu kan dikeroyok ya. Afghanistan itu Taliban itu pada saat itu dikeroyok oleh lebih dari 20-30 negara, termasuk negara-negara Eropa, sekutu-sekutu Amerika lah, membombardir, mengeroyok Afghanistan. Tapi dengan izin Allah gitu ya, Taliban itu bisa bertahan bahkan pada akhirnya tahun 2020 kemarin mengusir Amerika. Nah, kata si Ustadz itu konteksnya beda, secara geografi beda. Berbedanya apa? Kalau di Timur Tengah, contoh seperti Gaza, Palestina, itu setiap perbatasannya itu ditutup tembok. Yeah. Jadi memang, mohon maaf gitu ya, nggak bisa masuk. Kecuali burung lah, gitu kan. Kalau manusia nggak bisa masuk, kecuali jalur terowongan tanah gitu ya. Karena itu alternatif yang memang hanya itu alternatif. Nah, berbeda halnya dengan di Afghanistan. Kalau di Afghanistan itu perbatasan itu masih banyak yang dari hutan-hutan, dari gunung-gunung, jadi memungkinkan masuknya para mujahidin. Coba bayangin, hampir 30 negara mengeroyok Afghanistan serentak, tapi mujahidin yang kesana itu yang terjadi termasuk banyak saudara-saudara kita dari Indonesia yang terbang ke sana. Apapun caranya sampai ke Afghanistan. Mungkin beberapa teman-teman banyak yang kenal, termasuk Abu Tolut, bahkan Ikhwan-Ikhwan di sebelah juga ada beberapa yang alumni Afghanistan. Cerita seperti itu. Kalau seperti di Palestina itu memang susahnya seperti itu kendalanya. Mujahidin masuk di jalur mana gitu? Sangat terbatas. Bahkan banyak ya kalau di akunnya Husain Gajah itu terowongan yang tadinya digali oleh Hamas itu bahkan banyak ditutup, disumpal dengan air supaya tidak bisa. Jadi kalau tadi Mas Hamdi bilang Anda itu biadab, kejam, Mesir, tidak berlebihan menurut saya. Karena pada faktanya seperti itu. Mereka itu berlagak seperti mohon maaf gitu ya, berlagak seperti di dunia internasional, tidak memihak siapa-siapa. Pada akhirnya mereka berpihak ke salah satu gitu. Ya siapa lagi kalau bukan itu tadi ya. Jadi karena diatur dengan syariat Islam, mereka tidak mau. Bahkan satu yang poin tapi ini lebih ke subjektif saya lah pribadi. Maka saya sangat menyayangkan. Kenapa? Kalau tadi menyinggung masalah Sunni Syiah, tadi disinggung sama Mas Hamzah, kenapa, di mana Sunni, kenapa Sunni diam? Justru yang menolong adalah Syiah gitu ya. Saya juga ini pandangan subjektif saya ya, bisa salah, sangat bisa salah. Ini mungkin terlahir dari emosional saya sebagai pribadi. Al-Azhar Mesir, kita tahu bagaimana universitas itu adalah hampir menjadi kiblatnya pendidikan Sunni di dunia. Alumninya, santrinya, tamatannya itu kemana-mana seluruh dunia. Kiblat. Kalau dikatakan kiblat Sunni itu ya Al-Azhar ini, lebih ke Universitas Kairo ini. Meskipun beberapa klarifikasi mengatakan berbeda katanya Al-Azhar itu dengan perpolitikan. Oke, itu bisa kita terima, berbeda. Cuma yang kemudian jadi masalah itu Al-Azhar yang sangat, kalau di Indonesia sangat dihargai, dihormati Al-Azhar itu. Jadi saya ini sekali lagi ini pandangan subjektif saya gitu. Kok sekelas Al-Azhar sendiri aja nggak bisa menekan penguasanya untuk bisa
sedikitlah memberikan tekanan kepada dunia internasional, katakanlah kepada Israel. Kalau memang tidak punya nyali perang, gertak-gertak lah, minimal gertak lah, kan enak kan? Dia nggak punya nyali, ya kan? Dia pasti kalah, minimal gertak lah. Nembak ini lah tentara satu. Gertak pun enggak. Jadi kalau dikatakan ini Arab Daud, ya betul. Kalau memang dikatakan rejim Mesir ini biadab, itu yang enggak berlebihan. Kalau saya melihat justru yang sangat disayangkan itu sekelas Al-Azhar, kiblatnya Sunni juga. Mereka kok enggak ini kok. Enggak, mereka datang itu kan enggak bawa senjata. Oke, ya, kan? Itu beda konteks. Ya, kan? Kalau itu beda konteks. Kalau saya subjektif saya lebih ke Al-Azharnya itu ya. Kalau yang tadi lebih itu mah lebih luas lagi nanti. Bisa dijelaskan sama Ustaz sih nanti itu. Saya lebih subjektifnya itu sekelas Al-Azhar saja. Mereka itu nggak bisa memberikan tekanan kepada Al-Sisi supaya bisa berempati lah. Betul. Di sana itu bukan kiai-kiai kaleng-kaleng. Betul. Di situ kiai-kiai kaliber internasional di situ di Al-Azhar ini. Syekh-syekhnya. Lantas saya secara pribadi itu Al-Azhar aja cuek. Yang selama ini kita wah dengan segala program-programnya, cuek, nggak bisa berbuat apa-apa kok. Meskipun kalau dikaitkan dengan politik global, ya memang umat Islam ini nggak bakal mampu untuk bergerak tanpa ada institusi, itu betul. Itu nggak bisa kita pungkiri. Islam itu akan kemudian bisa bergerak dalam satu komando itu apabila institusi politiknya sudah ada dan sudah terlaksana, itu betul. Cuman dari sisi sebagai sebagai lembaga pendidikan yang tersohor di dunia lah, di dunia Islam khususnya gitu ya, kok nggak bisa sedikit memberikan tekanan ke Al-Sisi supaya untuk ya Israel itu, kalau misalnya Mesir itu gertak, sebenarnya masih punya perhitungan juga, nggak mungkin hantam-hantam terus ke Gaza, karena memang restu negeri kaum muslim inilah, karena restu dari dengan boneka-boneka penguasa Arab inilah sebenarnya Israel itu leluasa untuk membombardir, karena mereka yakin rudal yang lewat dari negara-negara muslim itu pasti aman. Faktanya kan iya. Ada nggak kejadian rudal yang lewat itu ditahan dengan alasan menjaga kedaulatan wilayah seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi? Aja nggak pernah ditahan. Ya, seperti yang dilakukan Arab Saudi pada awal 7 Oktober itu kan, gimana Houthi menembakkan Saudi dengan alasan kedaulatan kami, ditembak beberapa kali. Itu alasan mereka. Tapi sekarang juga ada Jordan tuh nembak yang lewat Iran. Ya, Jordan. nembak punya siapa? Iran yang lewat. Kan saya bilang tadi kan, adakah kemudian negara-negara Sunni itu nembak kan sekarang ini Israel kan nembak ke Iran itu kan pesawat tempurnya kan lewat wilayah kedaulatan mereka. Mereka tidak berbicara atas negara kedaulatan untuk bisa menghalangi satu rudal itu. Rudal itu bebas keluar masuk. Adapun kemudian Houthi yang menembakkan rudal ke Israel ditahan oleh Saudi dan beberapa negara, alasan mereka apa? Kedaulatan kan, kedaulatan wilayah mereka. Tapi di saat Israel melakukan penyerangan, mereka ya di sini sebenarnya Allah bukakan siapa mereka sebenarnya. Kita nggak bisa menjustifikasi mereka kan. Ya pada faktanya memang atas restu mereka lah Israel itu bisa leluasa. Nggak mungkin Israel bisa nyerang Iran segitu jauhnya itu, 1000 km loh. 1000 km itu dari Jakarta bagian kulon ke Surabaya bagian cuman kurang lebih 700 kalau nggak 800 km. Nggak sampai 1000 km, bayangin. Raja Saudi itu ya menelepon siapa? Mesir, Irannya siapa? Presiden Ali iya, katanya kan telepon itunya Raja Arab itu, tenang deh, kami bersama. Itu kan gimmick. Ya gimmick doang. Gimmick doang itu. Tapi kan itu kan jadi di mata awam sih, wah apa? Iya gimmick, itu 2 tahun loh. Itu udah hampir 2 tahun pembantaian di Gaza itu. 2 tahun, setiap hari itu berjatuhan. Ini mah bahasa pemimpin kita mah. Dasmu. Omdo. Ya makanya kan kenapa saya utarain tadi bahwasanya leluasanya Israel itu menyerang Gaza, melakukan serangan kepada Iran itu karena restu dari penguasa-penguasa boneka itu sendiri. Kalau tadi katakanlah militer sampai nangis, kali ini keterpaksa, itu malah gimmick sebenarnya. Gimmick itu. Sebenarnya enggak, kalau memang dia panggilannya dari keimanan, apa susahnya melepaskan ketentaraannya? Misalnya ada satu peleton yang benar-benar
ingin berjihad misalnya, kan itu kan berapa ribu tentara Mesir, tentara Jordan, Islam semua. Kalau misalnya ada satu peleton saja mereka ingin betul-betul berjihad, udah tinggalkan seragam mereka, masuk. Mereka kan tahu celahnya, mereka militer. Betul. Mereka tahu jalannya, nggak mustahil mereka nggak tahu bagaimana caranya masuk. Tapi memang tadi umat Indonesia pada saat ini dihinggapi penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati, itu real, fakta itu. Meskipun konteksnya berbeda ya. Jadi kalau saya, subjektif saya tadi, pertama saya kecewa terhadap Al-Azhar gitu. Universitas Al-Azhar kecewa, nggak bisa melakukan apa-apa selama 2 tahun ini. Selama 2 tahun ini loh, bukan sebelum nunggu dah. Selama 2 tahun ini mereka kecewa, nggak bisa melakukan apa-apa. Berkutat di keilmuan ya. Hanya cukup ilmu itu di buku, baca, ajarkan, selesai. Tapi, sementara yang diajarkan tidak itu diamalkan. tidak diamalkan, seperti jihad, bagaimana cara diamalkan. Padahal ini jelas loh. Quran. Mengapa kamu tidak mau berperang? Iya, makanya. Bukan saya yang ngomong, Allah. Iya, makanya kata saya tadi kan, karwek karab dewek itu kalau misalnya di lingkup pribadi mungkin dampaknya nggak terlalu besar. Cuma kalau dalam lingkup yang lebih luas lagi seperti negara, hubungan antara ini, jadi balik lagi tadi. Pertama saya kecewa terhadap Al-Azhar yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak mampu berbuat apa-apa selama 2 tahun, 2 tahun lah, hampir 2 tahun. Yang kedua, ya penguasa-penguasa negeri-negeri Islam, khususnya di daerah Timur Tengah itu, ya faktanya memang mereka itu ya boneka. Mereka tidak mau disebut boneka, tapi faktanya kan apa yang mereka bisa perbuat? Sudahlah tidak bisa menolong saudaranya, justru menolak orang lain yang ingin menolong. Kan aneh. Kita nggak punya nyali buat melawan si Israel, tapi ada orang yang mau masuk ke sana beri bantuan, nggak boleh. Ya. Iya. Karena padahal kalau kita secara logika, kalau kita nggak sanggup hadapi, nggak mampu, nggak punya nyali, udah siapa yang mau masuk aja, hajar. Betul. Kita nggak, tapi maaf ya, kita nggak bisa kasih bantuan. Kamu aja yang bawa senjata, kita kasih gerbang aja udah selesai. Saya kasih akses masuk, selesai. Kita nggak bisa fasilitasi lain. Itu. Jadi kalau saya sih melihat itu ya, yang pertama tadi kecewanya saya gitu ke Al-Azhar gitu. Yang kedua bagaimana kemudian penguasa-penguasa muslim ini hakikatnya mereka boneka. Dan yang ketiga saya mau singgung di sini, saya pernah buka ceramah seorang syekh di Timur Tengah. Bagaimana kemudian negara-negara di Arab itu sebenarnya sudah di bawah cengkraman Amerika. Kenapa? Faktanya satu, di negara-negara Timur Tengah itu sudah banyak sekali pangkalan Amerika. Jadi kalau satu rejim ini berani melawan saja, melawan pihak Amerika, selesai. Dalam hal politik misalnya dia digulingkan paksa, dalam hal militer mereka bisa diserang secara tiba-tiba. Karena pintarnya Amerika itu di setiap negara yang menjadikan mereka jadikan mereka itu, mereka adakan pangkalan-pangkalan militer. Jadi mereka itu kalau mau perang itu nggak harus nunggu logistik dari Amerika berapa hari, berapa minggu sampai ke dekat. Cukup pangkalan di situ saja menyerang pusat-pusat vital alutsista mereka, selesai. Contoh seperti di Suriah kemarin itu apa? Iya. Siapa itu? Kemarin aja yang mau pergi ke Vietnam, dia balik lagi. Kapal itunya, pangkalan militer yang kapal perangnya itu ya. Terus balik lagi menuju perairan di Teluk Arab itu. Tadinya mau ke Vietnam, balik Amerika. Ya, makanya kata saya, seorang syekh itu berbicara lantang bahwasanya negara penguasa Arab ini ya kalau kasar kita mah boneka, cuma beliau nggak mengatakan boneka. Ya, mereka sudah terjajah oleh Amerika. Mereka tidak bisa bawa apa-apa karena setiap negara mereka sudah punya pangkalan militer Amerika. Kalau secara logika perang, tinggal pencet aja dari Amerika, pencet kayak Trump tinggal pencet. Itu Al-Sisi mau membangkang, mau melawan perintah, nggak mau taat, tinggal telepon aja, tekan bel, udah selesai Al-Sisi. Mau dari lingkungan Al-Sisi sendiri, ya katakanlah Al-Sisi itu kan memang agen ya, bukan agen, lebih ke bonekanya Amerika. Kan di lingkungan Al-Sisi juga banyak jenderal-jenderal. Kita ya harus berpikir realistis. Jenderal-jenderal yang di situ kan otomatis membawahi ribuan militer, ribuan tentara. Otomatis kan banyak dari mereka itu yang Indonya kan ke Amerika kiblatnya. Makanya Sisi juga nggak bisa. Kalau dia sadar dia itu bentukan Amerika, kalau dia macam-macam habis senjata. Jadi jenderal-jenderal itu kan membutuhkan senjata. Ya. Nah itu otomatis di stok, disuplai oleh Amerika. Makanya saya aneh. Timur Tengah itu termasuk pembeli terbesar alutsista dari Amerika. Tapi ini alutsistanya kemana? Pernah nggak berpikir kemana alutsista ini? Yes, triliunan loh.
Seperti Saudi aja perbelanjaan mereka untuk alutsista ke Amerika itu berapa triliun? Hampir 26 triliun kalau saya nggak salah. Lebih malah untuk senjata doang. Ini kemana senjatanya? Ternyata senjata itu apa gitu, senjata itu untuk apa? ternyata senjata itu bukan buat umat Islam, tetapi hanya untuk proyek Amerika, proyek kapitalis supaya laku dijual sekian triliun. Oligarkinya Bisa jadi senjata itu nggak seberfungsi yang digunakan oleh mereka. Kita nggak tahu. Itu ya. Kalau saya paling bisa komen dari poin 3 itu. Pertama Pertama tadi kecewanya terhadap Al-Azhar yang melahirkan ulama-ulama besar dunia yang kiblatnya Sunni lah gitu. Yang kedua, bagaimana kemudian fakta realita yang terjadi sekarang membukakan mata kita, bagaimana penguasa Arab lah khususnya gitu, termasuk tetangga-tetangga Palestina adalah boneka-boneka, itu real. Dan yang ketiga memang tadi bagaimana seorang syekh itu menjelaskan situasi di Timur Tengah sebenarnya seperti apa. Mereka itu nggak bisa buat apa-apa. Mereka itu sebenarnya tinggal hanya wayang gitu. Dalangnya itu ya mereka ini. Jadi kemudian yang mau saya simpulin di sinilah kemudian umat Islam itu harus melek gitu. Bahwasanya untuk menghadapi Israel yang hanya 6 juta, katanya hanya 6 juta. Pada faktanya kita lupa hitung-hitungan. Di belakang Israel ini siapa? Amerika, Eropa kan. Jadi kan banyak ya ulama-ulama ustaz-ustaz bicara melawan Israel 6 juta aja nggak berani. Itu sangat sederhana dia bicara seperti itu. 6 juta itu yang di Israelnya doang. Yang di belakang Israel itu Amerika Serikat, Eropa, negara-negara Kristen lainnya pro kepada Israel. Jangan disederhanakan. Makanya apa kemudian yang bisa untuk membendung hegemoni Amerika itu? Itu tadi umat Islam itu tidak ada cara lain kecuali umat Islam itu bersatu. Bersatunya apa? Ya kita ini umat Islam itu ada umat yang satu, akidah yang satu, Al-Qurannya satu. Ya alangkah baiknya kita itu harus bersatu sebagaimana yang dipersatukan oleh Rasulullah di bawah naungan sistem kehilafan itu. Dan sistem inilah kemudian nanti akan menjadi pelindung umat Islam yang kemudian akan menyerukan jihad itu. Kalau ini belum ada, tidak akan ada jihad gitu. Ada kemudian perlawanan itu hanya perlawanan untuk mempertahankan nasionalismenya kan gitu. Jadi bukan jihad gitu. Wallah a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Terima kasih ulasannya Kang Iman ya. Begitu mendalam. Ya, silakan Pak Guru Sihi dilanjut. Langsung dong Pak kita mau. Iya, bisa langsung. Baik. Mengkonter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pernyataan saya mungkin saya buka dengan pernyataan menarik dari menantu Habib Rizik ya, Ustaz Hanif ya, Hanif. Beliau menyatakan mungkin menyikapi opini-opini di media sosial terkait dengan Ini macamnya. Ayo. terkait dengan apa namanya, ada sekelompok orang, mungkin ada beberapa orang yang atau netizen ya yang masih membenturkan bahwa Iran itu Syiah gitu, apalagi sampai ngomong Syiah itu bukan Islam gitu. Nah, jadi pernyataan beliau itu ya, dengan adanya serangan Iran ke Israel itu kan ya, ini mah dengan bahasa saya ya, ini kan berarti Palestina itu sebenarnya sekarang sedang bernafas lega kan, walaupun nggak tahu sampai kapan kan bernafas lega, karena konsentrasi Israel itu ke Iran karena perangnya Perang udara ya? Iya, perang udara kan, rudal dengan rudal. Malah jadi saya berpikir juga sih, melarang dan bilang sedikit ya, lamunan Indonesia perang dalam model seperti itu kira-kira berapa jam bisa bertahan? Ya sudah, semua nantilah dipikirkan berikutnya. Nah, dan banyak netizen yang menyatakan bahwa itu Syiah dan itu Syiah bukan Islam. Padahal kalaupun menurut Habib Hanif ya,
Kalaupun Cina dengan Rusia itu nyerang Israel posisi sekarang itu, kita sangat berterima kasih kepada mereka. Walaupun mereka kafir gitu. Walaupun mereka kafir. Apalagi Syiah itu menurut pandangan Ahlus Sunnah juga ya tidak semua kafir. Ada Syiah yang memang masih terkategori Islam kan. Seperti halnya Ahlus Sunnah juga. Ahlus Sunnah yang menyimpang ya banyak juga kan. Yang menyimpang sampai ke musyrik dan seterusnya, nyembah kuburan kan. Ada juga kan yang seperti itu yang sempalan-sempalannya lah gitu. Walaupun tidak bisa dikatakan Ahlus Sunnah tapi sempalan-sempalannya ada. Artinya ketika Iran nyerang itu ya dari sisi motif ya terserah lah, maksudnya mah yang jelas itu bisa menyelamatkan saudara-saudara kita juga kan, walaupun Iran juga tetap kita nyatakan sebagai saudara juga kan, karena tidak semua penduduk Iran ataupun di Iran itu walaupun Syiah ya tidak semua kafir gitu kan. Nah artinya setelah kita berterima kasih, kita juga mengkritik juga, kita juga ya harus mengamati atau membedakan juga. Jangan mudah yang menyatakan bahwa Syiah bukan Islam. Ya udah seperti itu. Bahaya. Itu bahaya itu kan, masalah bisa jadi terjerumus ke dalam takfiri kan. Itu tuh MUI ya. Nah, sih. Kurang tahu. Nah, kemudian yang kedua poinnya ya kita harus bisa membedakan juga antara permasalahan individu dengan permasalahan negara ya, individu kelompok negara. Kalau misalnya tadi dikatakan jihad, tidak ada jihad, sekarang ada jihad. Ada jihad itu kan dua kan, ada jihad difai dan jihad defensif ya. Difai itu defensif atau bertahan ketika diserang, maka ya kita harus menyerang. Nah, kalau misalnya ya kita juga tidak bisa menyatakan memukul rata bahwa semua yang balik menyerang itu motifnya motif nasionalisme gitu, motifnya motif asobiah misalnya, tidak bisa dinyatakan seperti itu juga. Bisa jadi dia itu ikut menyerang atau menyerang balik dengan niat jihad, jihad difai kan. Contohnya pada saat Suriah juga kan ya, pada Suriah sebelumnya kan Bashar Assad ya, Bashar Assad itu kan ada kelompok-kelompok yang menyerangnya, mungkin kelompok lah atau individu yang menyerang kembalinya ataupun membalas serangan dari Bashar Assad dengan semangat asobiahnya mungkin. Nah bisa jadi ada juga saudara-saudara kita yang memang niatnya tulus gitu untuk berjihad melawan kezaliman itu kan, melawan serangan bukan melawan kezaliman. Karena saya juga kurang setuju dengan pernyataan Mas Hamzah tadi kan, yang menyatakan pada ditembak besiji, ya itu termasuk karek juga itu. Tidak boleh kan, kita statusnya individu kan, bukan tidak, bahkan ormas pun tidak bisa tidak dibolehkan dalam syariat untuk melakukan hal tersebut. Nah, artinya kalau misalnya kita melihat dari sisi individu dan negara tadi, dari sisi individu, saya yakin orang-orang Islam itu sangat mendukung Palestina, dan membela Palestina. Berbeda dengan negara walaupun orangnya orang Islam, tapi mereka punya banyak kepentingan. Pemerintah itu punya banyak kepentingan. Pertama kan, misalnya dari sisi ekonomi untuk agar katakanlah ekonomi negaranya, ekonomi nation state-nya itu tidak merosot misalnya, mereka melakukan hal banyak upaya gitu dari sisi ekonomi kan. Mereka juga melakukan upaya-upaya dari sisi politik dan seterusnya, sehingga mereka itu terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, urusan dalam negerinya sendiri, urusan nation state-nya sendiri. Tidak akan, kalau misalnya upaya mereka gunakan untuk
membantu secara fisik atau membantu secara militer Palestina, saya yakin mereka akan menyengsarakan banyak masyarakat di nation state ya. Artinya mereka tidak akan berpikir seperti itu, apalagi nanti berhadapannya dengan Amerika kan, berhadapan dengan Amerika, superpower dunia kan, macam-macam orang Amerika ya kolaps kan, seperti itu. Perlu berhadapan. Nah, itu yang yang difikirkan itu penguasa itu seperti itu, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi mereka itu ya lihat aja di Indonesia lah gitu, banyak kritik, banyak segala macam kan terhadap penguasa-penguasanya gitu kan, sehingga mereka akan sangat sibuk memikirkan nasionalismenya gitu, boro-boro untuk memikirkan Palestina gitu. Mengurusi negara-negara juga harus kangen lah, karena sudah posisinya sudah terperangkap ya, masuk ke dalam perangkap, sudah terjebak. Artinya kalau misalnya dikaitkan dengan Al-Azhar tadi ya, Al-Azhar itu lembaga pendidikan kan, lembaga pendidikan. Orang lembaga militernya saja tunduk gitu kan, lembaga militer tunduk, tidak bisa melawan Asisi. Kita feedback ke belakang lah, Asisi itu berkuasanya Asisi itu bagaimana gitu. Asisi itu dulu siapa sih yang Mursi itu kan ya, dari Ikhwanul Muslimin ya, dari Ikhwanul Muslimin itu suaranya tidak ada yang menolak bahwa suara mutlak lah gitu, suara mutlak, menang mutlak Mursi itu kan. Terus tiba-tiba saja dengan konspirasi Amerika dan seterusnya kan Asisi muncul kan. Itu dengan seperti itu saja mereka sudah menang gitu. Menang katakanlah melawan kaum muslimin yang punya giro Islam. Mereka sudah menang. Artinya dari sisi kekuasaan mereka mampu menekan. Apalagi Al-Azhar gitu kan. Al-Azhar tidak ada apa-apanya. Jadi makanya ya mungkin yang menjadi grand sheikh-nya juga kadang-kadang mungkin ini mahnya anggapan saya tidak ada data, hanya sudut saya saja. Yaitu juga mereka pihak Asisi memilihkan yang tidak terlalu frontal kan, tidak terlalu pro ke dalam syariat mungkin ya. Carinya yang ya pro pemerintah. Bisa jadi yang bisa diatur. Bisa diatur lah. Rektor di Indonesia itu Bisa diatur. Iya. Nah, artinya kalaupun Al-Azhar tidak bergerak ya Al-Azhar bergerak, tapi sekupnya tadi kalau lihat Stadion Ana itu mereka untuk mengadakan unjuk rasa saja itu harus mencari momen. Jadi ketika ada momen misalnya Idul Fitri misalnya, Idul Fitri kumpul kan, langsung menyuarakan Palestina gitu, pada saat itu. Jadi mereka di Mesir itu ditekan sedemikian rupa, jangan sampai ada unjuk rasa, ada segala macam. Itu tekanannya seperti itu gitu. Artinya sangat sulit di sana itu dari sisi gerakan itu. Kalau dinyatakan sebagai giro Islamnya ya itu 90% menang itu kan, menang mutlak itu dari Mursi itu kan giro Islam saya masih ada itu dari sisi masyarakatnya, masyarakat masih ada, walaupun secara sistemik tetap saja masyarakat Mesir itu tidak terlalu jauh dengan Indonesia secara umum ya. Kalau misalnya keluar misalnya ke masyarakatnya ya banyak orang-orang yang terbodohkan oleh sistem itu. Tetap saja seperti itu, tidak terlalu jauh berbeda, sama sistemnya kapitalis ya, kapitalis sekuler, tidak jauh beda. Itu kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi tidak semudah atau tidak segampang yang kita perkirakan. Untuk Al-Azhar misalnya bisa melawan itu. Kemudian
orang, apalagi itu posisinya perang ya, posisinya perang. Misalnya ada tentara kemudian tinggalkan saja, kalau kemudian dia dipecat lah. Nah, ini kan apa namanya, karena masyarakat itu sudah terpola secara materialistis ya, terpola dengan pendidikan materialistis, maksudnya terpola dengan pendidikan materialistis. Mereka saya kan tidak mudah, walaupun punya jiwa Islam yang tinggi, punya ilmu misalnya, mereka tidak akan mudah untuk melepaskan pekerjaannya gitu, karena mungkin sulitnya hidup misalnya, tidak akan mudah untuk melepaskan itu untuk bareng-bareng misalnya membuka pintu gerbang. Dan kalaupun misalnya dia nekat juga, saya yakin dia berpikir 2 kali atau 3 kali atau berapa kali, apakah saya ini bertindaknya sendirian atau bisa bareng-bareng atau bahkan tadi satu peleton jajan, itu agak sulit gitu. Sulit, tidak mudah, tidak mudah. Orang kita saja yang untuk berangkat ke majelis saja kadang-kadang masih mempertimbangkan maisha kita daripada berangkat ke majelis kan gitu. Jadi menurut saya ya penyakitnya itu ya wahan. Iya, penyakit wahan itu ya nanti cabangnya mungkin ya, ataupun penyakit lainnya itu asobiah itu. Asobiah itu sudah mendarah daging di dalam tubuh umat Islam, dan asobiahnya itu punya kekuasaan, punya penguasa. Masing-masing negara punya penguasa masing-masing, dan itu sifatnya bisa memaksa dan mempunyai semua perangkat. Pengen menertibkan, punya polisi, punya pistol polisinya. Pengen misalnya, kalau misalnya polisi tidak kuat, ada tentara, ada militer yang siap menertibkan atau memaksa untuk tidak melakukan hal-hal yang benar gitu kan. Itu kan seperti itu. Jadi saya melihatnya ya tadi apa namanya, kalau individu saya yakin mereka girohnya masih ada, dan menginginkan kebebasan Palestina itu. Tapi secara negara, penguasa, ya pemerintah itu ya tadi, walaupun Islam juga Islam ya bisa kita katakan ya munafik secara syariat lah minimalnya gitu. Munafik akidah kan takutnya masuk ke takfir mungkin ya nantinya. Munafik secara syariat mungkin lah, secara fikih gitu, munafik secara fikih. Jadi mereka itu ya takut terhadap Amerika, takut terhadap pamornya sendiri, gitu. Takut terhadap kekayaannya sendiri, seterusnya. Banyak wahannya tadi sangat ini, dan hadap-hadapannya langsung dengan Amerika, berhadapan-hadapannya langsung dengan Amerika. Tidak seperti kita kan masih jauh dengan Amerika aja kan. Kalau yang mungkin yang langsung dengan Amerika kan Prabowo sekarang kan. Hadap-hadapan, kalau kita sebagai masyarakat kan masih jauh tuh. Masih banyak ini. Mereka langsung seperti itu, langsung kalau dulu ininya Bush kan stick and carrot-nya sudah langsung di depan mata gitu kan. Pilih wortel apa pilih kandungan gitu. Gebuk. Iya. Orang nurut gebuk. Allah alam. Baik, Masya Allah ya. Jam-jam. Insya Allah ya, melengkapi semua ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Kang Herman, kasih saya kira itu isinya daging semua tuh. Masya Allah, berkala. Dan tempe ikan ya. Lagi mawis lagi kan. Martabak di sini ya. Rayaan sate. Oke ya, jadi terkait dengan Karwek, ternyata Karwek itu bisa meluas kemana-mana ya. Gara-garanya itu Karwek itu Karpe Dewek. Jadi idiom yang sangat multi tafsir ya. Tafsirnya banyak gitu. Jadi
bisa dikembangkan kemanapun gitu ya. Iya, jadi istilah yang dari Indramayu ini memang sangat itu ya, sangat cocok, sangat apa ya, up to date untuk segala permasalahan problematika dunia gitu. Jadi mantap lah Indramayu itu, Karwek gitu istilahnya. Baik, pemirsa Dokmong di Facebook semuanya ini, kita sudah jauh ya berbincang tentang Karwek. Ini jam berapa? 9 nih? 10? Ya. 9 lebih 44. Jadi mudah-mudahan kita dapat menyimak dan bisa mengambil benang merahnya bahwasanya Karwek itu memang paling disukai ya orang yang menolak syariat gitu. Senang ya. Jadi kalau nggak pakai syariat itu ya Karwek gitu. Sedangkan kita itu manusia yang diciptakan Allah sebagai sebaik-baik ya, bentuk sebaik-baik ya ciptaan ya daripada yang lain. Dan kita dibebani amanah ya. Ketika gunung tidak mau ya mengemban amanah, kita manusia tadi jaluman dahula sebagai orang yang bodoh gitu ya. Maka itu kita menerima beban amanah ini, maka kita setiap perbuatan kita tidak terlepas ya, harus ada pertanggungan jawabnya gitu. Yang terutama yang kita, wilayah kita, yang area yang kita kuasai gitu ya. Sementara kalau sudah sunatullah dan sebagainya itu yang tidak kita kuasai itu tidak akan dipersoalkan gitu ya. Jadi itu semoga ini memberi kepada kita semua ya disiplinkan diri untuk jangan Karwek gitu ya. Mulailah kita tata hidup kita dengan tuntunan syariat gitu ya. Sejauh apapun, sedikit apapun yang kita upayakan itu adalah lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Kita terus mengupayakan mendisiplinkan diri ya, atau memaksakan diri untuk menaati titahnya Allah, yang mana tentu saja kalau mau tahu titahnya tentu kita harus banyak belajar ya, banyak mengaji kembali gitu ya. Kita harus terus mengkaji sampai kapanpun sampai kita ke liang lahat ya. Jadi tidak ada orang belajar, orang itu selesai gitu ya, terus karena kita ingin memperbaiki kualitas diri kita ya, karena kita ingin kembali kepada Allah dengan bekalan yang insya Allah akan ridho dengan bekalan kita ya, dengan amalan kita, dengan ilmu kita gitu ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Cukup kalau gitu silahkan di closing statement. Ya nggak apa-apa. Sok, Mas Hamdia pengen tahu nih closingnya. Terima kasih kawan-kawan, rekan-rekan dari berbagai uraian yang ya rekan-rekan Dokmong yang dimanapun berada. Ya, untuk closing statement saya untuk di kesempatan hari ini, bahwa kita harus tadi yang disebutkan tadi itu harus taat syariat, itu jangan lepas dari itu. Hanya Karwek. Jadi betul kalau yang namanya Karwek itu berarti tidak taat syariat. Itu aja, simpel. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Dokmong yang dimuliakan Allah, sampailah pada akhir dari pertemuan ini. Semoga pada kesempatan malam ini apa yang kita bicarakan di sini mempunyai manfaat yang besar terutama bagi diri kita sendiri ya, juga buat menginspirasi teman-teman Dokmong di luar sana ya. Semoga kita bisa memetik manfaatnya.
Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kalau kita mau dulu masih dulu